Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat hadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan acara muhadharah. Selawat beserta salam tak lupa dan tak luputnya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah berburuk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah suri teladan paripurna bagi umat manusia. Semua perilaku yang ditampilkannya mengandung akhlak yang mulia. Dia adalah suami yang terbaik bagi istrinya, kawan terbaik bagi sahabat-sahabatnya, dan panutan sempurna bagi umatnya. Rasulullah adalah orang yang sangat peduli terhadap umatnya dan para sahabatnya. Ia senang ketika mereka gembira, begitupun sebaliknya. Rasulullah adalah tipe orang yang suka membaur. Pangkat dan jabatannya tidak menghalanginya untuk bertegur sapa dan berinteraksi langsung kepada para sahabat-sahabatnya meski jelaka dengan menampilkan akhlak yang mulia, termasuk kepada anak-anak. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memperlakukan anak-anak, baik anaknya sendiri maupun anak para sahabatnya, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Berikut sejumlah sikap dan perlakuan Rasulullah kepada anak-anak. Yang pertama, mendoakan bayi-bayi yang baru lahir di bawah Rasulullah untuk mintakan doa. Merujuk buku sahabat-sahabat cilik Rasulullah, suatu ketika Ummu Farqad al-Ajali membawa anaknya Farqad yang berjamu ke Rasulullah. Sambil mengusap jamurnya, Rasulullah mendoakan Farqad. Kata Rasulullah, awalilah anak-anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua yaitu memberi nama yang baik. Dalam beberapa hadis, Rasulullah selalu mengingatkan agar anak baru lahir diakikahi, dipotong rambutnya, dan diberi nama yang baik. Suatu ketika Abu Sa'id membawa anaknya yang baru lahir kepada Rasulullah. Anak Abu Sa'id ditimbang-timbang oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah bertanya kepadanya perihal nama anak tersebut. Lalu Abu Sa'id menjawab,
mengatakan nama anaknya adalah si fulan. Jika lalu dengan alasan tertentu, Rasulullah mengubah nama tersebut dengan nama Munzir. Yang ketiga yaitu mengajarkan kejujuran. Rasulullah selalu mengajarkan kejujuran kepada anak-anak. Tidak segan pula memberikan hukuman kepada mereka apabila mereka berdusta. Dikisahkan suatu saat Abdullah bin Mushrik disuruh oleh ibunya mengantarkan setan dan buah anggur kepada Rasulullah. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Mushrik ini memakan beberapa buah anggur tersebut sebelum diserahkan kepada Rasulullah. Ketika Abdullah bin Mushrik ini menghadap Rasulullah, Rasulullah langsung menjawab telinganya dan menasihatinya agar tidak khianat lagi dengan apa didesakan oleh ibunya. Yang keempat, tidak membeda-bedakan. Rasulullah menyuruh kita agar beradil kepada anak-anak. Ketika memberikan sesuatu, orang tua mestinya tidak membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jangan sampai ada kecemburuan sosial di antara anak-anak tersebut. Dikisahkan suatu ketika ayah Nu'man bin Bashir memberikan sebagian hartanya kepadanya. Karena ibunya tidak puas, kemudian ayah Nu'man bin Bashir ini mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang telah diberikan kepada Nu'man. Rasulullah bertanya kepada ayah Nu'man bin Bashir, perihal anak-anak yang lainnya, apakah mendapatkan sebagian harta juga? Tidak, kata ayah Nu'man bin Bashir. Lalu Rasulullah langsung menyuruh ayah Nu'man bin Bashir ini berbuat adil kepada semua anak-anak dia. Jika yang satu dapat, maka yang lainnya harus juga dapat, harus sama dengan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima yaitu membimbing anak agar mematuhi ajaran agama. Rasulullah sangat perhatian kepada anak-anaknya. Ia tidak membiarkan mereka meninggalkan ajaran agama Islam manakala mereka sudah ditaklif. Menurut Rasulullah, kewajiban orang tua adalah menyuruh anak-anaknya untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Saat berusia 10 tahun namun tidak mengerjakan sholat, maka mereka harus dipukul, tentu dengan pukulan yang dilandasi dengan kasih. Bentuk lain kepedulian Rasulullah kepada anak-anak adalah dengan menjaganya dari perbuatan dosa dan keji. Bentuk lain kepedulian Rasulullah kepada anak-anak adalah dengan menjaganya dari perbuatan dosa dan keji. Dikisahkan suatu waktu Rasulullah bersama dengan Fadil bin Abbas naik unta. Tiba-tiba datang seorang perempuan cantik menghampiri Rasulullah dengan maksud hendak menanyakan suatu persoalan agama. Ketika Fadil memandangi perempuan tersebut, Rasulullah langsung memerintahkannya untuk memalingkan wajahnya, karena pada saat itu Fadil bin Abbas baru saja menginjak usia balik. Yang keenam yaitu mendidik anak dengan 3 hal. Rasulullah menekankan agar anak-anak dididik dengan 3 hal. Yang pertama yaitu mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Ketiga ini harus diajarkan kepada anak-anak agar mereka memiliki panutan dan pedoman yang jelas untuk mengarungi dunia ini. Kepada anak cucunya sendiri, Rasulullah adalah orang yang sangat perhatian. Ia menyempat mengunjungi anaknya putranya yaitu Ibrahim. Rasulullah selalu mencium, memeluk, membelai anaknya Ibrahim dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka ketika Ibrahim wafat, sebelumnya semua putra Rasulullah wafat di usia anak-anak, Rasulullah sangat sedih, matanya penuh dengan linangan air mata. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua.
Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup ceramah singkat kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.